ya. Jangan kemana-mana, yuk kita mulai. Nah adik-adik udah pada siap buat ibadah online sekolah minggu. Sekarang kita pujikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namaku, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi ya adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik masih semangat kan? Mari kita pujikan Dari Terbit Matahari. Sampai
adik-adik, sekarang kita mau puji Tuhan menggunakan doaan. Adik-adik boleh berdiri, kita memujikan sambil tingginya langit. Yang semangat ya! Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita dan kita pujikan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hatinya Tuhan lewat nyanyian, lewat pujian, lewat penyembahan. Dan sekarang waktunya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, Kak Daniel ajak adik-adik untuk siapkan Alkitabnya. Lebih penting lagi siapkan telinga dan siapkan hatinya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siap semuanya? Kalau sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan kami masih ada sampai dengan saat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah menaikkan pujian bagi Tuhan. Kami berharap Tuhan disenangkan, Tuhan disukakan lewat pujian yang kami naikkan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami
Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami dan kami dapat mengerti maksud firman Tuhan. Terlebih lagi anak-anak-Mu mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kali ini Kak Daniel mau membagikan satu cerita dengan judul seorang pemungut cukai yang bernama Sakeus, ya. Ada beberapa adik-adik yang mungkin sudah pernah dengar ceritanya, tapi ada juga yang mungkin belum pernah dengar ceritanya. Nah, Kak Daniel mau ingatkan lagi dan mau ceritakan tentang Sakeus ini. Nah, Sakeus itu adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa sih adik-adik? Pemungut cukai adalah sebuah pekerjaan. Di zaman ketika Tuhan Yesus masih ada waktu itu di dunia, masih hidup di dunia 2000 tahun yang lalu, pemungut cukai adalah pekerjaan kalau saat ini disebut sebagai penarik pajak. Nah, Sakeus pekerjaannya adalah pemungut cukai atau penarik pajak. Sebenarnya pekerjaan penarik pajak bukanlah pekerjaan yang jahat ya. Penarik pajak memang wajar dilakukan karena pajak dibutuhkan adik-adik untuk membangun jalan, untuk kebutuhan pendidikan, untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memang harus menarik pajak. Akan tetapi di waktu itu, pada waktu zaman Tuhan Yesus, zaman Sakeus, banyak orang pemungut cukai itu yang ternyata mengambil cukai, mengambil pajak lebih dari semestinya. Bahkan tidak jarang adik-adik, banyak pemungut cukai itu yang mengambil dengan memeras rakyat. Sehingga pekerjaan pemungut cukai akhirnya dijauhi oleh orang-orang. Orang-orang tidak suka dengan para pemungut cukai. Mereka berpikir pekerjaan pemungut cukai itu mirip seperti seorang penjahat yang sukanya memeras. Nah, Sakeus itu juga pekerjaannya pemungut cukai. Dia menarik pajak dari orang-orang. Sakeus ini dikatakan memiliki postur tubuh yang tidak terlalu tinggi, atau orang bilang sedikit pendek begitu adik-adik ya. Nah, singkat cerita, suatu kali saat Tuhan Yesus dalam perjalanannya itu mampir ke kota di mana Sakeus tinggal. Ketika Tuhan mulai berjalan memasuki kota Yeriko, kota di mana Sakeus tinggal, ya, orang-orang mulai bingung, orang-orang mulai penasaran. Mereka mendengar ada seorang yang namanya Yesus yang dikatakan keturunan Daud, yang dikatakan memiliki kuasa mampu menyembuhkan orang sakit. Sehingga orang-orang penasaran adik-adik. Mereka mulai mencari tahu siapa Yesus itu. Nah, tidak ketinggalan tokoh kita yang mau kita dengar kisahnya hari ini yang namanya Sakeus pun juga penasaran. Sakeus mulai berpikir, aduh, yang namanya Tuhan Yesus itu orangnya kayak apa ya? Kenapa kok orang-orang, kenapa tetangga-tetanggaku penasaran dengan yang namanya Tuhan Yesus? Sehingga akhirnya Sakeus berpikir, nanti kalau Tuhan Yesus mau lewat, dia harus melihat seperti apa Tuhan Yesus itu. Nah, akhirnya benar ada rombongan Tuhan Yesus mulai memasuki kota. Dan Sakeus mulai mendengar, orang-orang mulai lari berhamburan. Mereka mulai mendekati Tuhan Yesus. Mereka penasaran, pengen tahu seperti apa Tuhan Yesus. Akhirnya sekian banyak orang berkumpul di sekeliling Tuhan Yesus. Sakeus pun ingin melihat, tapi seperti yang tadi Kak Daniel bilang, ternyata tubuhnya Sakeus tidak terlalu tinggi. Sehingga ketika Sakeus ingin melihat Tuhan Yesus, dia tertutup orang banyak. Dia pun sudah berusaha melompat-lompat, tapi dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus karena begitu banyaknya orang. Dia berusaha untuk mendorong ke depan, dia berusaha untuk masuk ke depan, untuk lihat lebih lagi seperti apa Tuhan Yesus, tapi tidak bisa juga karena demikian banyaknya orang-orang yang ingin melihat Tuhan Yesus adik-adik. Nah, di tengah-tengah kebingungannya, karena tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, karena tubuhnya pendek, karena tertutup oleh banyak orang, ternyata Sakeus punya ide yang cemerlang. Apa itu idenya? Dia melihat di dekat di mana dia berdiri ada sebuah pohon ara. Dia mulai berpikir, kalau saja aku bisa memanjat pohon itu sehingga aku bisa naik ke atasnya. Walaupun aku pendek, aku masih bisa naik pohon. Di atas pohon yang tinggi itu, aku pasti bisa melihat Tuhan Yesus. Itu pikirnya Sakeus. Sehingga akhirnya dengan percaya diri, dengan bersemangat, Sakeus yang terkenal itu, yang dikenal sebagai orang yang
rakus, dikenal sebagai orang yang sangat suka sama uang, yang memeras rakyat. Orang-orang melihat dia mulai lari mendekati pohon ara. Sampai akhirnya Sakeus sampai di bawah pohon dan dia mulai naik. Sedikit demi sedikit dia memanjat pohon itu, adik-adik. Sedikit demi sedikit orang-orang mungkin mulai menertawakan Sakeus. Mereka lihat satu pemandangan yang lucu. Lihat, ada orang yang tubuhnya pendek berusaha naik ke atas pohon. Lihat, bukankah itu yang namanya Sakeus? Kenapa dia naik pohon? Orang-orang mulai menertawakan Sakeus, adik-adik. Mereka mulai lihat kanan kiri dan mereka mulai tunjukkan, tuh lihat tuh, ada orang tua yang naik pohon. Tapi Sakeus tidak memperdulikan sekelilingnya. Satu hal yang Sakeus ingin lakukan, Sakeus ingin melihat Tuhan Yesus. Itu luar biasa semangatnya, adik-adik. Walaupun orang-orang mulai lihat dia, walaupun orang-orang mulai tertawakan dia, tapi dia gak peduli. Dia mulai naik ke atas pohon ara. Sampailah dia di atas pohon ara, adik-adik. Dan dia mulai melihat dari kejauhan Tuhan Yesus berjalan sedikit demi sedikit semakin mendekati Sakeus. Sakeus mulai deg-degan. Sakeus jantungnya mulai berdetak dengan cepat. Sakeus merasa Tuhan Yesus semakin dekat. Tuhan Yesus berjalan semakin mendekati aku. Sakeus mulai penasaran. Dia sangat sukacita sekali melihat Tuhan Yesus. Dia tidak tahu kenapa hatinya bisa demikian bergembira karena melihat satu orang yang mau melewati dirinya yang sedang di atas pohon itu. Sakeus tidak tahu. Ajaib, luar biasa. Dan ketika Sakeus di atas pohon, ketika Tuhan tepat melewati Sakeus yang sedang ada di atas pohon itu, apa yang terjadi, adik-adik? Tuhan Yesus tiba-tiba berhenti. Tuhan Yesus tiba-tiba memandang ke atas, menengadahkan kepalanya dan mulai menyapa Sakeus. Tuhan Yesus berkata, Sakeus. Sakeus tiba-tiba terkaget. Bayangkan, adik-adik, Sakeus tidak mengenal Tuhan Yesus. Sakeus belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bahkan Sakeus penasaran seperti apa Tuhan Yesus itu. Tapi ketika Tuhan Yesus lewat di depan Sakeus, Tuhan mengenali Sakeus. Tuhan mengenali nama Sakeus, sehingga Sakeus menjadi sangat kaget sekaligus juga bersuka cita. Tuhan mulai memanggil Sakeus, Sakeus, Sakeus. Sakeus dengan kagetnya menjawab, ya Tuhan. Lalu Tuhan lanjutkan, turunlah, sebab aku ingin singgah di rumahmu. Lebih kaget lagi Sakeus. Seorang yang bernama Yesus Kristus, yang dinanti-nantikan banyak orang, yang sekian banyak orang ingin melihat Tuhan Yesus, tapi justru Tuhan mau mampir ke rumahnya Sakeus. Begitu bersemangatnya Sakeus mendengar hal itu, begitu bersukacitanya Sakeus, sehingga akhirnya Sakeus dengan sigap, dengan cepat, Sakeus berkata, ya Tuhan, aku akan turun. Siap Tuhan. Sakeus mulai menuruni pohon ara. Orang-orang tertawakan dia lagi. Orang-orang mulai penasaran. Orang-orang melihat Sakeus, tapi Sakeus tidak pedulikan. Sakeus menuruni pohon ara dengan cepat ingin menjumpai Tuhan. Dan ketika Sakeus mulai turun, adik-adik, Sakeus berkata kepada Tuhan, mari Tuhan, mampir ke rumahku. Mari Tuhan, singgah di rumahku. Dan akhirnya mereka berjalan ke rumah Sakeus. Yang terjadi selanjutnya apa, adik-adik? Lebih indah lagi. Ketika Sakeus bersama-sama dengan Tuhan dan murid-muridnya sedang ada di rumahnya Sakeus, mereka bercakap-cakap, mereka tertawa, mereka bergembira sambil makan bersama. Walaupun tetangga-tetangganya Sakeus tidak suka itu, tetangga-tetangga Sakeus mulai berkata, bukankah Tuhan seharusnya tahu di mana sekarang dia berada? Dia sedang berada di rumah seorang pemungut cukai yang sering memeras orang, yang jahat. Kenapa Tuhan justru mampir ke rumahnya orang jahat? Tetangga-tetangga Sakeus mulai berbicara yang tidak-tidak. Tapi ya dengan indahnya seperti yang tadi Kak Daniel katakan, tiba-tiba Sakeus berdiri dan dia mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, separuh hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, kata Sakeus. Bahkan kalau aku pernah memeras dari seseorang, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Tuhan tertawa, Tuhan berbahagia. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, hai murid-muridku, perhatikan,
Hari ini keselamatan juga terjadi di rumah ini, sebab orang ini pun keturunan Abraham, kata Tuhan Yesus. Adik-adik, Sakeus yang awalnya orang yang sangat mencintai uang, orang yang sangat suka dengan uang, orang yang memeras uang orang lain, orang yang sangat-sangat begitu melihat uang, inginnya memiliki uang. Tapi setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, setelah menerima Tuhan Yesus masuk ke rumahnya, setelah berbincang-bincang pribadi sama Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Sakeus berubah total. Dia berkata, separuh harta milikku berikan kepada orang miskin, dan kalau ada yang aku peras, aku mau kembalikan 4 kali lipat, Tuhan. Tetangga-tetangga yang mendengar hal itu, mereka bersuka cita, mereka tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang Sakeus yang kikir, yang pelit, yang sangat mencintai uang, justru malah mau memberikan separuh hartanya untuk orang miskin dan mengembalikan yang pernah diperasnya 4 kali lipat. Tetangga-tetangga yang sangat tidak percaya, tapi itulah yang terjadi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa seorang yang dulunya mencintai uang sekarang justru memberikan uangnya bagi yang membutuhkan, memberikan uangnya bagi yang miskin? Kenapa bisa seperti itu? Karena ada Tuhan Yesus yang berjumpa dengan Sakeus. Nah, adik-adik, kalau seseorang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, pasti hidupnya akan diubah. Sama halnya juga dengan Kak Daniel, sama halnya juga dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain, sama juga seperti adik-adik yang sedang melihat hari ini. Kalau adik-adik sudah ketemu sama Tuhan, adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Adik-adik mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya adik-adik, sama seperti Sakeus yang akhirnya membawa Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya dan menerima Tuhan Yesus. Maka pasti hidup adik-adik sama seperti Sakeus, hidup yang pasti akan diubahkan. Dan hidup yang diubahkan akan menjadi hidup yang memberkati banyak orang. Adik-adik, sekarang coba kita mengingat baik-baik. Sudahkah hidup adik-adik menjadi berkat? Sudahkah adik-adik menyenangkan hati orang tua? Sudahkah adik-adik menjadi teman yang baik bagi teman-temanmu, baik di sekolah maupun teman-temanmu yang di rumah? Sudahkah adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang berdoa, membaca Alkitab, senang memuji Tuhan? Sudahkah kita menjadi anak yang baik? Sudahkah kita menjadi berkat? Karena semestinya anak-anak Tuhan, orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, sama seperti Sakeus tadi, yang sudah berjumpa dengan Tuhan, seharusnya hidupnya menjadi berkat. Adik-adik, Daniel sampaikan cerita Sakeus ini untuk mendorong adik-adik supaya adik-adik ingat baik-baik bahwa Tuhan inginkan kita untuk menjadi berkat. Hidup yang dulu mungkin tidak baik, adik-adik kalau dulu suka bentak orang tua, mari berubah, jangan lagi membentak orang tua. Kalau dulu suka berbohong, stop, jangan suka berbohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Kalau dulu malas belajar, sekarang harus rajin belajar. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan harus sikapnya baik dan menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti Sakeus yang dulu tidak baik, tetapi setelah menjadi anak Tuhan, hidupnya menjadi berkat, menjadi orang yang baik, sehingga tetangga-tetangganya bersuka cita. Biarlah adik-adik juga menjadi berkat, sehingga orang tua bersuka cita, teman-temanmu bersuka cita, orang-orang yang ada di sekelilingmu, yang ada di sekitarmu bersuka cita karena melihat adik-adik hidupnya menjadi hidup yang baik. Dan biarlah Tuhan yang akan menolong kita ya, sama seperti Tuhan yang menolong Sakeus, maka Tuhan Yesus pun akan menolong kita. Tuhan akan tinggal dalam hati kita dan membuat hidup kita menjadi berkat. Demikian firman Tuhan adik-adik. Kita mau berdoa dan kita mau minta Roh Kudus bekerja dalam hati kita ya, supaya firman Tuhan ini bisa kita mengerti, bisa adik-adik mengerti, dan adik-adik melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kisah Sakeus yang sudah kami dengarkan, untuk cerita di mana Sakeus berubah dari orang yang dulunya mencintai uang justru menjadi orang yang membagi-bagikan uang bagi orang yang membutuhkan.
Kehidupan Sakius yang berubah menjadi kesaksian. Kami pun anak-anak Tuhan ingin menjadi seperti Sakius yang hidupnya berubah menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus tolong anak-anak yang mendengarkan. Biarlah setiap anak-anak yang mendengarkan, adik-adik yang ada di rumah, mereka mempercayai firman ini dan mereka dapat mengerti betapa Tuhan Yesus mampu mengubah hidup mereka. Dan hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya firman Tuhan berkuasa mengubah setiap hati adik-adik menjadi hati yang baik, menjadi tanah hati yang baik, di mana firman Tuhan dapat bertumbuh, berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan lanjutkan acara kami, Roh Kudus pimpin kami, mampukan kami melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik ingat ya apa yang tadi dibilangin sama Kak Daniel. Nah, sekarang kita mau lihat nih siapa yang minggu lalu ngerjain tugas yang dikasih sama kakak-kakak buat bantu orang tua. Sekarang kita mau lihat videonya ya. Halo, nama saya Fiona. Saya suka membantu mama melipat baju. Melipat baju. Ya cuci dia, ya cuci. Jadi satu. Ini cara nih. Ya cuci dulu. Iya cara nih. Iya cara nih. Ih. Nama saya Oliver. Aku mau bantu mama bersih kasur. Harus membantu mama dan kakek dan ibu dan bapak-bapak ya teman.
Iya, adik-adik hebat, tapi Dan cuma dilakuin pas ada tugas aja ya, tapi harus dilakukan setiap hari. nah sekarang kakak-kakak punya tugas ayat hafalan untuk adik-adik yang diambil dari mana kak? Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat hafalannya dihafalin dan videonya dikirim di nomor di bawah ini ya. Jangan lupa ya. Nah, pengumuman untuk adik-adik pada tanggal 20 Desember kakak-kakak punya sesuatu untuk adik-adik. Adik-adik bisa datang bersama orang tua di gereja jam 11 pagi. Dan juga kita akan merayakan ibadah Natal secara online di tanggal 27 Desember 2020 jam 9 pagi. Adik-adik tetap semangat ya dan sehat selalu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.